Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nur Fauzia dengan NRP 0922040079. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya. Ini untuk before-nya. Di sini saya kasih noda seperti kecap karena kental di piring. Setelah itu operator membuka pintu lalu memasukkan piring ke dalam rak. Nah, setelah itu operator menutup pintu untuk menekan door switch. Nah, sebelum sistem dimulai, maka indikatornya merah karena standby. Kalau push button ditekan, maka indikatornya hijau untuk menandakan sistem run. Setelah push button hijau ditekan, maka akan delay 2 detik. Setelah itu pompa air akan menyala untuk mencuci piring. Nah, ini adalah pembuangan untuk cucian piringnya. Adalah posisi awal ketika push button belum ditekan, maka posisi akan standby. Nah, setelah push button ditekan, maka sistem akan berubah status menjadi run. Setelah itu akan menyalakan pompa air dan komponen monitoringnya water pump menyala. Di sini proses pencucian dengan air terjadi selama 20 detik. Setelah itu ketika pompa air off, maka akan delay selama 5 detik untuk berpindah ke pompa sabun on. Pompa sabun on selama 20 detik untuk membersihkan kotoran. Setelah pompa sabun off, maka akan delay 5 detik untuk pembilasan. Di sini pompa air menyala lagi untuk pembilasan selama 20 detik. Di sini terlihat temperatur berada pada 26 derajat. Nah, setelah pompa off, maka akan delay 5 detik lagi. Setelah itu akan mengaktifkan motor untuk berpindah ke rak. Setelah motor on, akan berpindah ke rak. Nah, motor akan off ketika door switch pengering tertekan. Setelah itu, fan dan heater akan menyala secara berbarengan. Nah, ini adalah PID sistem saya. Di sini saya memasukkan KP, KI, KD sesuai dengan perhitungan Z-clinical yang telah saya dapatkan dari percobaan open loop sebelumnya. Setelah itu, di sini saya men-set value-nya adalah 50 adalah set point saya. Di sini saya menggunakan metode PID on. Setelah itu, terlihat di sini current value-nya adalah 34, artinya suhu aktualnya sekarang sudah 34. Nah, jarak dari suhu ke set point yang saya inginkan ini masih terlalu jauh, maka output PWM-nya adalah mentok karena dia akan menaikkan suhu ke set point yang saya inginkan. Di sini terlihat grafik, di mana grafik yang warna hijau ini adalah grafik set point saya dan grafik yang warna biru ini adalah suhu aktual saya. Di sini PWM berubah-ubah sesuai dengan output yang dihasilkan oleh PID, di mana PID akan menghitung error dari set point dan suhu aktual saya. Di sini saya menggunakan bantuan heater AC untuk mengangkat suhu ke set point. Nah, heater AC ini akan off apabila set point telah tercapai. Nah, di sini terlihat suhu aktualnya sudah hampir mendekati set point, maka di sini output PWM-nya pelan-pelan akan menurun. Nah, sistem ini akan terekam di data logging. Data logging ini saya buat per 10 detik. Nah, ini ketika suhu sudah mendekati set point, ketika suhu menyentuh set point, maka heater AC akan off. Heater AC off dan sistem sudah berada di set point. Setelah itu output PWM akan menurun, tapi output PWM di sini akan ngebug beberapa menit atau detik. Setelah itu akan menurun. Di sini terlihat grafiknya sudah hampir stabil. Jadi setelah suhu mendekati 50, PWM menurun. Nah, ini ketika suhu di bawah 50, maka PWM akan menyesuaikan lagi. Nah, di sini dikarenakan saya menggunakan suhu, maka output PWM-nya berubah-ubah, namun juga memiliki delay yang lumayan cukup lama. Nah, semua data, seperti ini. Ketika suhu jauh dari set point, maka PWM akan memfullkan atau membesarkan dirinya dengan output yang dihasilkan oleh PID. Semuanya terekam pada data logging selama sampling time 10 detik. Nah, ini heater dan juga
Fannya sudah mati karena tadi setelah mencapai set point 50 maka otomatis akan menyalakan timer selama 3 menit. Setelah itu diganti UVC lamp menyala. UVC lamp menyala selama 30 menit. Ini merupakan kondisi saat lampu UV menyala. Setelah UVC off, maka motor akan kembali ke pencucian. Nah, setelah proses selesai, operator membuka pintu lalu mengambil piring yang telah dicuci. Nah, seperti ini hasil piring setelah dicuci. Nah, untuk sistem safety, ketika terjadi sesuatu yang terjadi di pengering, sementara proses belum selesai, maka di sini bisa menekan emergency, maka motor akan bergerak mundur ke pencucian. Setelah itu, push button tidak bisa ditekan lagi sebelum emergency dikembalikan ke posisi semula. Baru bisa dimulai proses lagi. Nah, ketika sistem on dan proses sedang berlangsung, berarti ada kendala, semisal pintu terbuka, maka sistem akan otomatis off. Setelah itu, jika pintu tertutup, dia akan dinyalakan lagi, bisa. Itu ketika dibuka lagi, dia off. Nah, ini termasuk sistem interlock yang saya buat. Sekian pemaparan tugas akhir saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.